Nah, kurikulum cinta itu melakukan pendekatan dengan sentuhan hati. At-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada isi. Iya, kurikulum berbasis cinta ini adalah program dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya Pak. Tetapi diiringi dengan sikap ramah, santun, keakraban, sikap yang menyenangkan. Memang terbukti Di mana yang mereka ajarkan sekarang itu kan adalah Gen Z yang notabene adalah inspiratif dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat umat Kota Madrasah. Kembali lagi bersama saya Sufrizal dalam podcast inspiratif dari MTSN 1 Kota Padang, tempat kita berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi ide dan inovasi seputar dunia madrasah. Kali ini kita akan berbincang tentang tema yang sangat menarik dan relevan. Perubahan mindset dan kurikulum berbasis cinta atau yang sering disebut dengan KBC. Dan sudah hadir bersama kita di sini seorang yang sosok inspiratif yang dikenal pemikirannya yang menyejukkan. Beliau adalah Bapak Haji Henry Panidias MPD. Beliau adalah Kabid Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Henry. Selamat datang di Omat. Bapak, boleh dulu memperkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada warga ya. Kota Madrasah MTSN 1 Padang yang luar biasa. Nama sudah disebutkan tadi, Henry Panidias, bekerja sehari-hari di bidang pendidikan madrasah. Sebelumnya saya juga dulu mengawali pekerjaan itu memulai dari guru madrasah ibtidaiyah. Oh iya. Nah, kemudian mengajar di perguruan tinggi 12 tahun 12 dan kemudian tahun. masuk ke struktural. Terima kasih Pak. Pada kesempatan ini kami ingin menggali Pak, dari Bapak seputar bagaimana cara kita memandang proses belajar mengajar itu yang sekarang sudah ada inovasi terbaru tentang kurikulum berbasis cinta. Boleh sedikit Bapak sampaikan? Jadi kurikulum berbasis cinta itu atau kita kenal dengan istilah KBC. KBC. Itu adalah sebuah pendekatan baru ya. Dia bukan kurikulum baru tapi pendekatan atau metodologi baru. Dalam upaya bagaimana mengintegrasikan sikap dan perilaku keagamaan di dalam semua mata pembelajaran. Karena dia merupakan sebuah metode, cara. Nah, kita sepakati dengan sebuah kaidah nih Pak Saf. At-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada isi. Iya. Walaupun isi dan esensi materi itu lebih hebat, tapi kalau cara menyampaikan, cara mengemukakan, cara mengajarkannya itu yang tidak tepat, pada akhirnya materi yang hebat itu tidak akan sia-sia. Akan sia-sia. Berarti maka KBC adalah sebuah metode, sebuah cara, sebuah pendekatan agar pembelajaran yang dilakukan itu tidak hanya murni pure science, tetapi diiringi dengan sikap ramah, santun, keakraban, sikap yang menyenangkan. Memang terbukti perilaku yang senang menggembirakan itu memberikan efek yang luar biasa terhadap penguasaan materi sains. Berarti program kurikulum berbasis cinta ini adalah program dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya Pak. Ya, menarik sekali. Jadi perlu sekali perubahan mindset untuk metode mengajar ya Pak. Tapi yang lebih dalam lagi menurut Bapak, bagaimana cara kita sebagai seorang guru itu memandang hakikat dari pendidikan itu sendiri? Artinya adalah
ketika kita mengajar, seperti yang disampaikan tadi bahwa banyak sekali paradigma sekarang itu guru terkendala dengan bagaimana cara metode yang tepat buat mereka mengajar, di mana yang mereka ajarkan sekarang itu kan adalah Gen Z yang notabene adalah tidak sama lagi dengan generasi guru-guru, apalagi guru-guru yang sudah hampir boleh dikatakan hampir pensiun atau segala macam, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya Gen Z generasi yang lahir di era teknologi ya. Artinya ketika mereka lahir di era teknologi itu, tantangan, hambatan, dan gangguan dari teknologi itu mempengaruhi cara berpikir dan cara bersikap. Nah, kurikulum cinta itu melakukan pendekatan dengan sentuhan hati, sentuhan kolbu, sentuhan jiwa, yang kebanyakan oleh Gen Z, generasi Z, itu tidak sempurna mereka dapatkan di rumah, tidak sempurna mereka dapatkan di sekolah atau di tempat, apalagi tempat-tempat bermain. Jadi mereka padat dengan tempat-tempat pengisian knowledge, pengetahuan, tetapi miskin dengan sentuhan kalbu. Nah, jadi kurikulum cinta itu melakukan pendekatan dengan sentuhan jiwa, sentuhan kalbu. Nah, seperti ini umpamanya, Pak. Iya, Pak. Bila seorang guru menyapa hanya dengan nada, dengan intonasi. Nah, bagaimana kabarmu? Itu berbeda dengan bila, nah, kabarmu bagaimana? Iya. Walaupun dengan narasi yang berbeda. Tetapi dengan intonasi yang berbeda. Ya, itu sentuhannya akan berbeda ya, Pak. Berbeda. Nah, kenapa itu yang menjadi mayor mainstream ya, menjadi arus utama dari Kementerian Agama? Karena ternyata sentuhan jiwa itu mempercepat, mempermudah siswa untuk menguasai materi. Jadi diperlukan juga bagi seorang guru bagaimana cara public speaking berarti ya, Pak? Betul enggak, Pak? Ya. Jadi public speaking itu kan bagaimana seorang guru berbicara di hadapan orang ramai, di hadapan orang banyak. Nah, kalau public speaking itu mungkin bisa dipelajari dengan menggunakan kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat penghargaan, kalimat-kalimat yang memancing seseorang untuk berbuat lebih banyak. Tetapi yang KBC, kalimat yang memancing itu sumbernya dari hati. Jadi pendekatannya itu di hati. Jadi istilahnya begini, kalau engkau ingin sesuatu, yarikulahul kolbi, bangun jembatan hatimu dengan sesuatu, lalu sampaikanlah. Berarti kalau kita lihat kurikulum berbasis cinta ini bukan hanya sekedar teori atau kurikulum ya, Pak, di atas kertas, tetapi juga merupakan ruhnya dalam pembelajaran itu sendiri. Sehingga ketika guru menyampaikan materi dengan hati, dengan cinta, dengan rasa kasih sayang, tentu saja siswa akan merasakan bahwa dia adalah juga merupakan bagian dari guru, guru juga merupakan bagian dari siswa. Mungkin seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Dan kadang-kadang mereka tidak mendapatkan hal-hal tersebut di rumah atau di lingkungannya ya, Pak? Iya. Kerap kali itu diabaikan. Iya, terkadang diabaikan. Dan ketika dia mendapatkan di madrasah, tentu saja dia akan merasa nyaman di madrasah. Iya. Pak Henry, bagaimana Bapak penerapan KBC itu di lapangan, khususnya di madrasah-madrasah kita yang di Sumatera Barat? Ya, bagaimana implementasinya di lapangan? Nah, Menteri Agama baru saja meluncing KBC itu dan di dalam KBC itu nanti kita akan sudah mensosialisasikan kepada madrasah, terutama yang berkaitan dengan 5 materi yang kita kenal dengan nama Panca Cinta. Nah, jadi Panca Cinta itu adalah cinta kepada Allah dan Rasul, cinta ilmu, pengetahuan, cinta diri dan sesama, cinta tanah air, kemudian cinta kepada lingkungan. Nah, yang kelima-limanya itu diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran umum. Nah, itu pola itu. Jadi untuk mengimplementasikan itu di lapangan, guru mesti dulu memasukkan yang 5 panca itu ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah dia masuk ke dalam tujuan pembelajaran, pekerjaan berikutnya adalah
bagaimana agar pengalaman dan pengetahuan guru itu ditambah dengan pengetahuan integrasi. Oh iya. Jadi dia menguasai sains, bisa mengintegrasikan dengan Al-Quran, iya. bisa mengintegrasikan dengan hadis. Walaupun guru tersebut bukan berasal dari mata dari pelajaran PAI. Oke, terima kasih Masya Allah Pak. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas pencerahannya yang sangat menginspirasi ini ya Pak. Sahabat Omat, kalau kita sudah berbincang banyak hal tentang perubahan dan mindset tentang kurikulum cinta, semoga perbincangan ini menyadarkan kita Bapak Ibu guru tentang hakikat dari kurikulum cinta. Mengajar bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menumbuhkan hati dan karakter. Terima kasih Bapak Haji Henry Panindias atas waktunya, dan terima kasih juga para pendengar setia Omat Kota Madrasah MTSN 1 Kota Padang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Sofrizal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madrasah, Kota Madrasah, yo, Kota Madrasah. Inspiratif dan edukatif.